Ini judul dari firman Tuhan hari ini, Transforming Our Social Dimension. Ini artinya perubahan di dimensi sosial kita, perubahan di dalam kehidupan kita bersosialisasi. Sosialisasi kita tentu akan dilakukan di dalam tempat kita bekerja, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan pokoknya di seluruh dimensi kehidupan sosial kita. Ya, jadi firman Tuhan hari ini berbicara kiranya kepada kita masing-masing bagaimana kita menghidupi firman itu di dalam dimensi sosial kita, sehingga di dalam kehidupan sosial kita memiliki perubahan. Apakah itu? Ada banyak hal ya, terutama dalam kasih sih hari ini yang akan dibicarakan. Kasih yang seperti apa? Tentunya yang seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab gitu ya. Ya, next. Kita akan baca 1 Yohanes 3 ayat 14. Ini sudah disediakan firman-nya, jadi kita langsung saja baca bersama. Kita mulai dari saya baca itunya ya, alamatnya, lalu kita bersama ya. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 2 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Amin. Jadi ini sebetulnya kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, ini maksudnya adalah bahwa Alkitab mencatat dan mengajarkan kepada kita, mereka yang tidak percaya kepada Yesus tempatnya di alam maut. Alam maut itu seperti apa? Itu kehidupan api yang gak padam-padam. Kalau di dalam di dalam video singkat untuk anak-anak itu terlihat bagaimana api, lalu orang-orang tuh masuk ke dalam mereka yang gak percaya kepada Kristus. Itu maksudnya ya. Jadi ini berbicara tentang bahwa yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus itu hidupnya berpindah ya, dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Yang percaya kepada Kristus itu memperoleh hidup yang kekal ya, hidup bersama dengan Allah di surga selama-lamanya. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Mereka yang sudah percaya kepada Yesus, karena Yesus itu adalah kasih, dia mau turun dari surga, turun ke dunia yang jelek ini. Dunia ini jelek dibandingkan dengan di surga. Ya. Saya kalau ingat emas ya, waktu saya punya beberapa perhiasan itu diambil gitu ya. Ya, kemungkinan ada mbak tuh yang ngambil. Jadi totalnya kira-kira 10 juta. Itu saya kayak lututnya lemas gitu ya. Gitu sampai kayak kehilangan keselamatan. Lalu saya mengingat bagaimana saya menceritakan kepada anak-anak, anak-anak kamu tahu nggak surga? Kamu punya apa? Mamamu punya emas nggak? Itu anting-anting kecil itu dibuang di surga buat jalanan. Waktu saya mengingat itu ya, saya kan bukan kehilangan keselamatan, kenapa saya mesti benar-benar lemes gitu ya kehilangan itu. Memang ini ya, kita yang hidup di dalam firman Tuhan ini, terutama saya sendiri ya, saya nggak punya simpanan perhiasan seperti orang Batak pada umumnya ya. Kalau orang Batak itu biar dia rumahnya ngontrak bagaimanapun mereka punya apa nih yang untuk menikah itu songketnya itu, rumahnya maupun kecil kayak apa, songketnya itu jutaan harganya saudara-saudara. Saya baru tahu, jadi waktu banjir mereka hanya mengangkat songket itu demi untuk menyelamatkan yang berapa juta gitu ya. Saya nggak punya berapa juta saudara ya. Saya hanya punya waktu itu songketnya harganya 500.000, itu pun dimakan banjir. Sekali lagi semuanya fana di dunia ini ya. Saya untuk memandang kasihnya Kristus yang luar biasa,
bagaimana kita memandang bahwa ini sangat penting dan yang lain nggak penting. Kadang-kadang masalah hidup ini membuat kita mengatakan ini jauh lebih penting, padahal ini yang jauh lebih penting. Karena kita mengasihi saudara kita, maksudnya mereka yang udah percaya kepada Kristus harus punya kepedulian. Kepedulian kepada siapa? Kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Jangan cuma kita sendirian nanti yang terdaftar namanya di surga. Ini ayat ini mengajak kita untuk peduli juga. Paling kita anak-anak itu kalau saya ajak mereka, kamu nggak bisa ngomong. Mereka kita latih untuk ngomong. Ngomong tentang Injil 5 menit. Ngomong tentang Injil 5 menit itu cuma berbicara tentang apa? Bahwa Yesus Kristus mati untuk dosaku. Dia bangkit pada hari ketiga. Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia naik ke surga. Menyediakan tempat bagiku. Hanya seperti itu Injil sebetulnya. Menceritakan tentang kematian, kebangkitan, kehidupan kepada orang lain. Dia mengasihimu. Masuk surga nggak bisa berdosa. Siapa yang bisa menghapus dosa? Cuma Kristus. Pakai akal kita nggak bisa memahami ini. Kita mesti pakai iman, gitu ya. Ketika kita memandang, ya ini saya pikir waktu saya mau katakan bahwa ketika Namborunya Melisa meninggal, tiba-tiba di tengah situasi dia masih mau ke luar negeri, dia masih mau jalan-jalan sama kita, tiba-tiba Tuhan bilang stop sampai di sini. Itulah sebabnya kita ini guru-guru selalu dikatakan, kamu nggak tahu murid kamu berakhir hidupnya kapan. Yang paling harus kita lakukan adalah memastikan bahwa murid-murid itu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena murid saya sebagian besar adalah Konghucu, mengenal Kristus. Oleh karena itu, saya pikir kalau dalam hal ini itu saya Olan yang sudah lebih dulu merasakan bagaimana keterkejutannya tiba-tiba Tuhan mengatakan stop sampai di sini hidup, daripada mamanya Cio, Mama Cio ya, sampai di situ dan itu mengagetkan kita semua, bukan cuma apalagi dia gitu, kami aja tiba-tiba tersentak ya, orang yang dekat dengan kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, tersentak ya. Oleh karena itulah betapa pentingnya kita untuk memberitakan tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ini dia, kita harus mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ini mesti dipertanyakan, dia apakah sudah betul-betul menerima Kristus itu di dalam hati dan hidupnya. Ya. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tetap tinggal di dalam maut. Ya. Mari kita next, kita lihat lagi. Kita sama-sama baca dari Matius 22 ayat 37 sampai 38 ini ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mengajarkan tentang kasih. Ini gampang. Saya guru ya. Kita semua pun menjadi guru di tempat-tempat yang Tuhan tempatkan ya, di dalam keluarga, dalam kelompok-kelompok kecil. Kita akan bisa mengajarkan kamu mesti mengasihi saudaramu, gampang ya. Tapi melakukannya gampang? Enggak gampang. Mengasihi manusia seperti diri sendiri. Jadi kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal kita, budi kita ini ya, ikut menunjukkan penyembahan kasih kepada Tuhan. Kenapa sih sebenarnya Tuhan minta begitu? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus mau turun dan mengorbankan dirinya bagi kita, itu kan karena kasihnya, dan dia menganugerahkan kasihnya kepada kita. Nah, kasih itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak bisa mengasihi dia, itu nggak benar. Karena sebetulnya kasih Kristus yang ada dalam kita itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain tanpa syarat, ya. Dan mengasihi manusia caranya seperti apa?
seperti diri sendiri. Next, kita lihat sini. Siapa sih ya? 4 faktor yang mempengaruhi kinerja ya. Kinerja karyawan di perusahaan. Ini buat kita yang bekerja, mungkin Melisa ya, atau ya si jabat sih guru ini ya, guru rohani. Ada, kalau kami betul-betul diperlengkapi untuk memiliki budaya Kristen, dan setiap hari, tiap pagi kami harus satu, melayani, disiplin, integritas, harus mengucapkan itu seperti ini ya, kalau di KRL itu semua ya ikrar. Apa di negeri juga gitu ya? Ada ikrar tiap pagi. Kami ikrar tuh sebelum kita mengajar. Kami akan melakukan, melayani, disiplin, integritas, pembelajar seumur hidup, saling menghargai, harus diucapkan itu terus sebelum kita melakukan kerja gitu ya, sehingga itu bisa bukan sekedar di mulut, mestinya dihidupi ya. Jadi 4 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan itu, yang pertama manajemen dengan budaya kerja yang baik, yang kedua lingkungan kerja yang positif dan nyaman. Ini berguna nih buat Melisa nih yang punya lingkungan kerja Hindu ya, Hindu pimpinannya. Pimpinanmu itu tidak akan pernah mengajarkan ini. Jadi ini iya kan? Mana Hindu nggak akan minta kamu untuk berdoa, kamu nggak mungkin ya. Digitalisasi yang mumpuni, pelatihan dan pengembangan melalui manajemen development. Ini aja yang kita lihat yang kedua. Lingkungan kerja yang positif dan nyaman. Seperti apa itu? Nah, lingkungan kerja yang positif dan nyaman, di mana setiap orang-orang di dalam lingkungan kerja itu bisa menerapkan ini, khususnya menerapkan, bisa ada kenyamanan seperti apa. Nah, kalau kami di tempat pekerjaan kami tentu yang semuanya melakukan budaya-budaya Kristiani gitu ya. Yang tadi yang saya ucapkan, melayani, disiplin, integritas, sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilakukan gitu ya. Next. Yesus berdoa tuh kepada Bapa. Hal itu menggambarkan kedekatan relasi Allah Anak dan Allah Bapa. Yohanes 17 ya. Next. Kita lihat. Nah, ini dia. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini 4 kali dicatat ya dalam ayat 11, 21, 22, 23, bahwa betapa Allah tuh menginginkan semua orang bersatu. Ada keinginan untuk bersatu itu adalah kalau yang satu dengan yang lain itu mau saling mengalah, mau saling memaafkan. Kan itu lingkungan kerja yang positif tuh. Menerima kekurangan, kelebihan, gampang ngajarinnya. Waktu melakukannya, di lingkungan kerja yang Kristiani aja, kadang-kadang kita kalau udah bekerja, kita bisa saling sikut menyikut. Itu terjadi di lingkungan mana? Di lingkungan Kristiani juga terjadi. Makanya kalau di lingkungan yang mengatakan dirinya Kristen, lalu itu tidak terjadi, itu berarti di sana tidak ada doanya mungkin. Ya, tidak ada doanya, tidak ada firman Tuhan. Ya. Next. Allah menginginkan kita satu ya. Kesatuan ini didasarkan atas kasih ya. Ini harus didasarkan atas kasih supaya ada kesatuan, unity. Next. Ini kita baca ayat 24 sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah kau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi ini adalah Yesus mengatakan kepada Bapa ya. Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka ini ya kita, murid-muridnya. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini berbicara tentang apa? Bersama-sama dengan aku. Supaya murid-muridku itu nanti ada bersama-sama dengan aku. Tentu ini bisa berbicara tentang sama-sama di surga gitu ya. Mereka yang telah Allah berikan kepadaku, agar mereka, kita ini, memandang
kemuliaannya Kristus yang telah engkau berikan kepadaku, kata Kristus ya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, ini perkataan Kristus yang menegaskan bahwa kita dikasihi oleh Allah, oleh Kristus. Ya, kita dibela habis-habisan dan ini yang menjadi dasarnya. Kasih itu ada di dalam kita. Next. Kita harus mencontoh. Nah, ini dia. Kita harus mencontoh, mengikuti teladan Allah adalah kasih dan dalam relasi kita dengan sesama. Mengapa sih? Next. Ini ada janji Tuhan jika kita mengasihi. Nah, ini janji Tuhan ini kalau kita mengasihi ya, ada janji Tuhan. Pindah dari alam maut kepada hidup kekal itu ya. Next. Siapa sih yang harus kita kasihi? Ini masih ingat gak ini peristiwa apa? Ya, betul ya. Ini berarti sekolah minggu semua ya, lulus sekolah minggu. Kasih lihat ini adalah cerita tentang orang Samaria. Kita tahu ya, orang Samaria itu musuhnya Israel. Bisa dibilang musuhnya ya. Pokoknya orang Israel itu nggak boleh bergaul sama orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria dianggap penyembah berhala. Jadi mereka nggak boleh saling mengawini gitu ya. Nah, mereka orang Samaria ini jadi jalan lewat aja, orang Samaria di sini, orang Israel di situ, mereka harus bilang najis gitu. Nggak boleh berpapasan pun mereka harus menghindari gitu ya. Ini yang kesakitan ini, yang dirampok habis-habisan ini yang menjadi korban perampokan. Orang Yahudi, ini orang Israel. Tapi yang waktu dia sekarat itu, lalu lewat siapa yang lewat duluan? Ingat gak ceritanya? Imam dulu, imam yang kerjanya di Bait Allah, orang Israel. Lihat dari jubahnya, dari pakaiannya tentu tahu, dari wajahnya mungkin kelihatan. Ini orang yang sekarat ini orang Israel. Ini yang lewat pendeta orang Israel. Lewat. Dia lihat, dia lewat dari jalan agak minggir. Dia nggak mau tolongin. Ya, dia mungkin sibuk mesti udah waktunya harus khotbah mungkin ya. Next. Sorry jangan dulu. Terus yang kedua siapa tadi? Yang lewat lagi siapa? Ada orang Lewi ya? Orang Lewi. Lewi juga sama. Ini juga sudah ditetapkan bahwa dia harus bekerja di Bait Allah. Lewat. Ya, ini kayak majelis, syamas, sintua gitu ya. Orang Batak, yang sintua lewat. Nggak ditolongin juga. Tapi yang lewat ini benar-benar Israel, yang ini Israel lagi gitu ya, tapi nggak ditolongin. Terakhir yang lewat adalah orang Samaria. Orang Samaria lewat, aduh, orang Samaria ini nggak memandang, ini orang Israel, ini kamu kan suka gituin kaum saya, enggak? Dia tolongin. Waktu dia obatin, dia naikkan ke keledainya, bawa ke tempat penginapan, dia bilang nih, saya bayar ya, tolong dia nginep di sini, saya bayar ininya penginapannya, kamu obatin dia, saya pergi nanti kalau kurang, nanti saya lewat lagi sini saya bayar. Luar biasa nggak? Orang Samaria, ya. Jadi siapa yang harus kita kasihi? Ini menunjukkan bahwa siapa berarti yang harus kita kasihi? Sesama kita, siapapun itu loh. Ini yang di luar suku kita, di luar agama kita ini, kita harus tolong. Kemarin itu GKPS Cempaka Putih itu membagikan takjil. Membagikan takjil untuk berapa ratus orang? 300 orang ya. Dari gereja GKPS, gereja Batak Simalungun ya. Mereka membagikan takjil di sekitar gereja mereka. Itu juga bentuk ini ya, kepedulian untuk boleh sama-sama merasakan apa yang sedang dijalani oleh saudara kita muslim ya. Jadi siapa yang harus kita kasihi? Ya sesama kita, siapapun itu. Next. Nah,
Kenapa sih? Nah, salah satu bukti kita mengasihi, nah, kita betul-betul nggak mengasihi ini adalah mengampuni. Salah satu bukti kasih apa, saudara-saudara? Mengampuni. Mengampuni itu perkara yang paling gampang apa susah? Malo. Ya, Malo, pintar itu mengajarkan tentang mengampuni, pintar ya, Bu Mario ya. Pintarkan kita untuk mengajarkan tentang mengampuni, sama seperti saya sekarang. Justru firman ini kepada saya dulu sih, baru kepada jemaat ya, bahwa why is so hard to forgive? Kenapa begitu sulit untuk mengampuni? Next. Pasti alasan kita masing-masing banyak ya. Kenapa begitu sulit mengampuni? Apakah yang bicara itu, yang menanyakan itu, apakah hanya mereka yang kita ini orang awam misalnya? Enggak. Pendeta juga loh. Pendeta juga bisa bilang sangat sulit untuk mengampuni. Amin. Amin. Ada amin enggak, Bu? Sih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan adalah perintah. Perintah Yesus yang paling jarang dilakukan oleh orang Kristen. Keluarga Kristen ini yang di mana ini yang harus kita terapkan, harus diterapkan pengampunan ini. Dan harus ada pengampunan terus di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di gereja, di tempat kerja. Kelihatannya kita bersosialisasi di gereja ini kan paling 3 jam. 3 jam ya. Tetapi bisa nggak diantara kita bisa saling menyakiti, menyinggung perasaan? Bisa ya? Bisa ya Mbak Lilis ya? Bisa tiba-tiba saya ngomong gini Mbak Lilis tersinggung. Ya kan? Bisa kan ya? Jadi kita ini rentan sekali untuk menyakiti orang lain. Kenapa sih? Karena kita ini orang berdosa. Pandang sebelah kiri kanannya. Kamu orang berdosa, coba katakan. Iya. Kita orang berdosa. Jadi jangan harapkan dia tidak akan menyakitimu, Mbak Lilis. Satu saat dia menyakiti loh. Dia menyakiti saya juga. Sama, sebaliknya juga dia akan menyakiti kita. Dia saling menyakiti. Kenapa? Sekali lagi karena aku lemah, dia lemah. Saya berdosa, dia berdosa. Orang berdosa itu memang rentan untuk saling menyakiti. Gitu ya. Next. Jika kita pelaku yang bersalah, penghalang dalam meminta pengampunan apa sih? Penghalang dalam meminta maaf, meminta pengampunan ini gengsi. Semua orang gengsi ngaku salah. Benar apa benar? Saya aja kalau pimpinan saya salah, saya perlu kekuatan ekstra untuk mengatakan, you salah gitu. Ya enggak? Ya enggak Mbak? Kalau pimpinan salah atau si Mbak coba lihat, Bapak Gembala kalau ada salah, Mbak juga berat banget kan untuk ngomong, Bapak salah. Gitu ya Bapak Gembala salah. Benar nggak Bu Mario? Bu Mario mungkin akan bilang, udah lah nggak apa-apa lah gitu. Padahal kita harus memperkatakan suara kebenaran. Amin. Ya, ini buat saya juga ya. Gengsi, semua orang gengsi ngaku salah dan minta maaf. Apalagi orang tua gengsi minta ampun kepada anak, minta maaf kepada anak. Amin. Ya. Amin nggak? Amin ya. Ya. Pemimpin gengsi mohon maaf kepada bawahan. Itu sudah menjadi bagian yang itu ya. Kadang-kadang kita merasa ya dia pimpinan, udahlah salah nggak apa-apa gitu ya. Tidak merasa bersalah dan tidak merasa perlu minta maaf. Ada nggak yang merasa pernah seperti itu? Yang pertama gengsi, pernah nggak merasa gengsi? Pernah lah ya. Ada yang bilang enggak, saya nggak gengsi. Beberapa kali pernah gengsi, tidak merasa bersalah. Banyak ya. Tidak punya keberanian. Ya. Ada perasaan takut ditolak, ya kan? Kemudian takut dihina, takut direndahkan. Ini yang menjadi penghalang kalau kita yang bersalah. Inilah yang menjadi penghalang. Sekali lagi ini kenapa ada dalam diri kita? Kita orang berdosa.
Next. Jika kita korban, penghalang kita memberi pengampunan, balas dendam, konsep keadilan, retributif. Kita sudah sangat disakiti dan sangat terluka. Kita ingin orang tersebut mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi jangan kira ini kan kebiasaannya hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi itu hukum apa sih ini yang berlaku di Israel dan Arab dan sekitarnya ya. Hukum Hammurabi ini ya. Bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata gitu ya. Tapi ternyata tanpa kita sadar kita juga begitu ya. Masih ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Ya, ada amin. Ya, ini sering kita lakukan. Dulu dia nggak mau liatin anak saya. Dulu dia nggak mau nolongin anak saya. Nah, itu dia ya. Nah, kesalahannya apa? Jadi yang menghalang kita memberi pengampunan, kesalahannya terlalu berat dan sangat melukai. Ya, aduh ini paling sering kali ya kita hadapi nih, kita melukai kita ya, terlalu berat, terlalu terluka saya. Nah, itu terkadang orang begitu sulit mengampuni karena luka yang dialaminya sangat dalam dan sampai menimbulkan kebencian. Ya. Lalu apalagi penghalang kita memberi maaf? Takut terulang kembali. Terkadang orang begitu sulit mengampuni karena tidak ingin kejadian buruk itu terulang lagi dan menimbulkan luka yang sama lagi. Jadi kalau saya mengingat kembali ini di dalam keluarga kami masih ada nih, terutama kami dengan adik ipar ya. Adik ipar tuh dari adik saya yang laki-laki, istrinya ya. Sampai sekarang adik saya itu jadi dihalangi untuk berhubungan dengan kami ya. Selalu dihalangi lah. Bagaimanapun caranya gitu. Jadi kita jarang ketemu. Natal dia nggak datang ke saya ya, nggak saling mendatangi pun gitu ya. Saya pikir ya kami hanya ini aja mengucapkan lewat WA. Selamat Natal ya gitu ya. Kalau di orang Batak itu, kalau Mbak Lilis punya adik laki-laki, kalau menurut adatnya itu nggak boleh datengin Mbak Lilis sama Mbak Putri. Yang datengin harus Mbak Putri sama Mbak Lilis. Itu nggak di Jawa? Nggak tahu ya. Karena laki-laki kali ya. Iya, karena laki-laki. Ya, kita harus datang, justru yang perempuan yang harus datang. Mbak Bu Mario juga harus bawa apa gitu sesuatu. Nah, pokoknya yang harus, kalau di dalam adat malah Bung Mario yang harus angkat-angkat apa, bawa kopi apa gitu, yang menjadi suaminya Mbak Putri kan. Itu yang menjadi pegangannya sehingga kami saat ini kurang ada komunikasi. Memang bukan salah dia sepenuhnya, kami juga harusnya kami menunjukkan kasih kami juga. Nah, saat ini yang masih bisa kami lakukan adalah terutama saya yang mendoakan, terus tetap misalnya dia kontek-kontekan, cuma mengucapkan selamat ulang tahun ya, gini-gini, tapi kami untuk bertemu tuh enggak. Terus ya ada yang bisa dilakukan aja. Nanti ketemu di pesta cipika-cipiki, tapi sebetulnya itu masih apa ya, masih kelihatan malu-malu untuk melakukan unity itu, untuk kebersamaan. Ya, next. Ya itu tadi memang kita kenapa nggak terlalu bisa untuk melakukan itu yang lebih yuk bersatu yuk gitu ya. Sebetulnya takut terulang lagi ketika pecah dunia, pecah perang dunia kan waktu itu kita sempat ini gitu ya, oh kamu ini gitu ya. Jadi ya kita menghindari untuk lebih tenang dulu, mendoakan dari jauh. Itu sih sekarang yang bisa kita lakukan. Untuk kalau memang ada mereka mengundang kita datang, sebatas-batas itu masih bisa kita lakukan. Nggak menghindari untuk bertemu, tidak gitu ya. Tapi buat saya pribadi sebetulnya itu belum puas untuk lebih menyatu itu gitu ya. Perintah Tuhan kan kita harus unity.
Jika mengampuni sulit, mengapa harus mengampuni? Ini kehendak Tuhan. Dan kita ingat ya, kehendak Tuhan dan meniru apa yang dilakukan Kristus. Kita memandang yang Kristus lakukan itu untuk memaafkan kita, mengampuni dosa kita. Ya, tanpa syarat loh. Yesus mengampuni kita tanpa melihat kamu layak diampuni. Kamu sudah punya ini, kamu sudah melakukan ini. Enggak layak sebenarnya. Tapi Tuhan mau mengampuni kita ketika kita mau percaya kepada-Nya. Next. Ini Lukas 23:34. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan siapa? Yesus waktu ada di dalam kondisi sakit, menyakitkan. Tapi dia katakan, ya, dia memaafkan kondisinya sedang sekarat. Bapak ampuni mereka, maafin mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bisa nggak kita melakukan itu? Nggak bisa. Nah, kalau saya bilang ini Tuhan nggak bisa ngikutin ini, nggak bisa. Makanya rohnya Allah itu harus ada di dalam kita untuk kita bisa memaafkan, untuk bisa ngomong gini, Tuhan ampuni ya mereka, ampuni ya adik ipar saya itu nggak tahu dia, ada yang menghalangi dia untuk melakukan yang benar, ya. Jadi Tuhan yang akan memampukan kita untuk berkata seperti ini. Jangan di dalam hati kita rasain, kamu kan nggak mau bersatu, itu dia rasain. Nah itu yang nggak benar, ya. Next. Jika mengampuni sulit, mengapa harus mengampuni? Ya, sekali lagi kehendak Tuhan. Itu wujud kasih terbesar adalah mengampuni, memaafkan. Kalau kita mengatakan kita sudah mengasihi, saya sudah memberikan ini, tapi ternyata ini dia wujud kasih terbesar, memaafkan orang. Ya, jadi meniru ini mengapa mengampuni sulit, tapi harus dilakukan mengampuni, meniru Kristus. Justru memaafkan itu memulihkan relasi kita, memulihkan hubungan kita. Waktu kita sudah pulih hubungannya, kan enak kemana-mana. Perasaannya nggak perlu dijaga-jaga. Aduh nggak enak nih kalau di sini nih. Aduh nggak enak nih kalau coba kalau nggak memaafkan di sana. Di sekolah Kristen tempat kami ada yang seperti itu. Saya waktu itu ada pemusik. Ini memang anak-anak ini masih muda. Lalu pemusiknya biasa kalau kita guru harus ganti yang jadi WL, gitu ya. Nah ini anak muda ini satu tuh namanya si M ini gini, dia nyanyi, dia giniin ke pemusiknya lagi latihan, tapi nggak dipandang wajahnya. Saya pikir lagi gaya-gayaan. Lalu ada yang ngomong ke saya, udah berapa bulan tuh Kak nggak ngomongan. Udah, jadi gini terus gini. Terus saya selidikin kenapa sih? Karena si anak muda ini dia perawakannya persis sama apa? Persis sekali apa? Jago main musik. Terus dia waktu di retret saya bilang, kau itu kenapa gitu ya? Coba jalin hubungan yang baik. Kau itu berprestasi loh. Kau jangan sampai kau dipanggil yang berwajib dan nanti didamaikan di depan polsek. Itu saya suka ngomongnya gitu karena maksudnya masuk ke ruangan pimpinan kan untuk didamaikan. Kau selesaikan masalahmu. Apa masalahnya? Kok begini-gini? Ini cewek ini udah habis ngomongin dia kemana-mana. Ternyata mereka pernah pacaran. Lalu cowok ini diselingkuhin sama dia. Gampang memaafkannya? Nggak gampang kan? Saya bilang kau mesti memaafkan dia, bikin semuanya rapi. Emang enak kau begitu? Dia masih belum gampang? Nggak gampang. Kalau dengan yang satu saya damaikan, dia ada lagi satu perempuan karena banyak perempuan suka yang main musik, banyak yang suka yang main musik. Jadi jaga betul-betul. Ya, banyak yang suka itu yang anak-anak muda ini banyak yang suka sama dia dan dia karena dia dikejar-kejar kan, kejar ladaku kau ditangkap. Jadi berapa
berapa cewek-cewek itu udah jalan mereka di atas kesepakatan bersama gitu ya. Rupanya semua gagal total. Satu-satu apa gitu. Mungkin kayak cinlok aja. Cinta lokasi sesaat aja. Tapi dengan yang satu sudah beres. Yang satu ini begini-gini. Sampai berbulan-bulan. Saya udah bilang ini. Saya nggak akan bicara atau gimana? Enggak Kak, saya itu aja katanya. Oh, ya mereka mau selesaikan. Ya saya nggak tahu apakah udah diselesaikan. Yang jelas itu mengganggu pelayanan. Iya. Doa minta pengampunan dosa terus dilakukan tiap-tiap hari. Sama kita ini juga mungkin nggak memaafkan juga gitu ya. Itu pokoknya ingat ketika kita mengampuni memulihkan relasi kita. Next. Yesus Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena jikalau 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini kita ingat baik-baik ya. Kalau kita nggak memaafkan orang, kesalahan orang, kita kan suka bilang ampunilah saya. Tiap hari Minggu kita minta ampun kan. Nah itu mestinya firman ini yang kita ingat ya. Pokoknya pengampunan itu membuka pintu berkat. Pengampunan itu dendam menutup. Nah, ini ya, pengampunan membuka pintu berkat, dendam menutup pintu berkat. Pokoknya ingatlah kalau ketika kita tidak mengampuni orang, kita juga tidak mengampuni. Next. Ini ada satu kesaksian, saya baca ini di itu ya. Botam Jane ini, next coba deh. Ini jadi saudaranya si Botam yang meninggal ini Botam ya. Next coba. Ini yang nggak diceritain sih. Atau next lagi deh, ada saya copy kemarin, nggak ada, dihapus ya. Udah, saya cerita. Terus ya. Next lagi di atasnya. Ini jadi yang namanya si Botam Jane. Dia tinggal di sebuah flat gitu ya. Lalu ada seorang polisi ya. Polisi ini namanya siapa ya? Jadi lupa saya. Saya kehapus satu slide ini. Namanya nanti bisa lihat di searching gitu ya. Ada satu polisi kulit putih. Nah, ini si Botam ini kan kulit hitam. Lalu dia pulang nih habis bertugas dinas polisi ini. Lalu ini kejadiannya 2018. Lalu dia lihat dia salah masuk flat, salah masuk di apartemennya, salah masuk unitnya. Waktu dia buka, saya nggak tahu ya masa buka pintunya bagaimana ya, nggak diceritakan. Pokoknya dia masuk unitnya dia, terus dilihat ada kulit hitam di situ, lagi duduk gitu dengan santainya gitu kan. Lalu dia langsung keluarkan senjatanya. Ada perlawanan juga, terus kemudian ditembak karena dia kan polisi nih yang si kulit putih. Terus langsung meninggal nih si Botam Jane ini, si kulit hitam ini meninggal dengan konyol sebetulnya ya. Salah masuk apartemen doang langsung mati ya. Dia pikir orang jahat masuk ke unitnya dia, padahal dia salah masuk gitu ya. Nah ini keluarganya yang si Botam Jane ini tentu sangat berduka sekali. Lalu next coba lihat ini Brand Jane ini adalah saudara laki-lakinya si Botam Jane. Dia mengatakan ya, dia bilang kami memaafkan. Nggak tahu bagaimana itu cara mengucapkannya, tentu ini atas kesepakatan mama papanya, satu keluarga besar gitu ya, sehingga dia perwakilan untuk bicara bahwa dia memaafkan kesalahan daripada si polisi yang berkulit putih itu. Dan pada waktu itu sebetulnya banyak protes. Kenapa? Karena dilihat pengadilan terlalu berpihak pada kulit putih gitu ya, kan nggak sengaja gitu ini kulit putih dengan kulit hitam gitu. Dan ketika Botam James ini melihat
saudaranya Bang James ini melihat benar ada ketidakadilan di dalam pengadilan ini, namun dia tampil mengatakan kami keluarga memaafkan. Sehingga itu juga mungkin meredam, itu tetap ada protes keras, ini ada ketidakadilan gitu ya. Bisa memaafkan seperti itu, bisa mengampuni seperti itu, apa kekuatan mereka sendiri? Enggak. Mereka punya keintiman dengan Tuhan. Saya pikir mereka ini memang keluarga Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, next lagi. Ya, kasih Kristus, Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya, ini yang menjadi dasarnya ya. Resapi apa yang Bapa dan Yesus lakukan sebagai tanda kasihnya bagi kita. Ini yang harus kita ingat. Bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa melakukan pengampunan, menunjukkan kasih terbesarnya Allah lewat hidup kita. Ini resapi apa yang Bapa dan Anak lakukan. Bapa mengutus Kristus ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi menderita, mati di atas kayu salib. Ya, dihina, ya. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Rela mati. Kalau ada orang rela, kadang-kadang kita membanggakan orang tuh, kayak kami besok ya. Besok kami akan 10 pasang suami istri akan berangkat ke Danau Toba. Ini 10 pasang. 10 orang. Ya, 10 orang ya. 10 orang. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhannya nggak ada yang kita misalnya satu donatur besar dalam hal ini semua. Kalau mengandalkan kita tentu ya cuma tahulah kita juga nggak ada dana untuk pergi dalam liburan ini ya, tapi Tuhan berikan kita kesempatan ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan ini, dan kadang-kadang kalau ada orang yang subsidi kita misalnya dalam kepergian ini, terus kita mengagung-agungkan dia, ini lihat apa yang kadang-kadang kita ya, kami juga ada yang menyumbangkan hotel, memuji-muji, jauh lah kiranya dari kita ya, bahwa Tuhan yang menggerakkan mereka untuk memberikan sumbangannya bagi kami gitu ya. Jadi kalau manusia memberikan hotel berbintang buat kita terus kemudian bisa, hebat ya dia bisa, mau rela loh. Ini lihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Bapa lakukan, betul-betul hidupnya diberikan buat kita ya. Ini yang harus kita resapi, yang Bapa dan Anak lakukan sebagai tanda kasihnya buat kita. Lalu ingatlah Allah mengasihi orang tersebut. Jadi kalau kita mau mengampuni, apa dasarnya? Kita mesti ingat Allah mengasihi dia. Ingat loh, waktu kita mau memaafkan orang, Allah mengasihi dia juga loh. Bukan cuma mengasihi kita. Coba adik ipar kita, saya juga gini. Oh iya, coba ingat masing-masing. Allah mengasihi Penny juga. Allah mengasihi aku juga. Coba sebutkan kepada diri sendiri orang yang kita sulit untuk mengampuni dia. Allah mengasihi dia. Allah mengasihi aku juga, ya. Supaya kita terdorong, ya. Lalu sadari bahwa kita pun tidak layak sebenarnya. Kita pun sebenarnya nggak layak untuk dikasihi, ya. Tetapi kita dikasihi Allah. Itu dasarnya untuk kita bisa memaafkan orang. Yang terakhir, dekatlah dengan Tuhan. Kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Doa kita, baca dan lakukan firman. Maka Roh Allah yang akan memampukan kita. Kadang saya suka bilang sama murid saya, kamu nggak bisa maafin, nggak bisa miss, saya nggak bisa maafin dia. Saya bilang, pegang dadamu, bilang, Tuhan, tolongin saya ya, saya mau maafin dia. Mungkin kita bisa begitu.
Tuhan tolongin saya mau memaafin dia. Kadang kita mau roh penurut tapi daging lemah. Kadang-kadang saya pun gini, aduh itu yang kemarin gituin kita, kepala kita angkat aja, gak usah lihat dia. Kadang begitu juga. Makanya dekatlah dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka yang ketika kita akan melakukan sesuatu kepada orang lain, rohnya Allah akan memimpin kita untuk mengatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Ya, demikian firman Tuhan. Next, habis ya. Coba dan sebelumnya, ya kasih Kristus yang mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita terdorong untuk membalas kasih dari orang yang telah yang mengasihi kita. Kasihnya Allah yang dalam diri kita itu waktu kita menerapkan kasih ini, levelnya harus naik. Kita harus bisa mengasihi orang yang nggak mengasihi kita. Itu untuk memaafkan, untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Itu adalah wujud kasih terbesar, kasih kita kepada sesama. Nah, ini tadi, sadari apa yang dilakukan Kristus, kemudian Kristus udah lebih dulu maafin kita, kemudian dekatlah dengan Tuhan. Maka roh Allah yang akan memampukan kita untuk melakukan. Kalau kita melakukan pengampunan, tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan berkatnya bagi kita. Tidak mengampuni, menghalangi apa? Menghalangi berkat. Ingat baik-baik, kita terus minta berkat dari Tuhan. Ya, ini harus kita ingat. Aduh, menghalangi berkat aku nih kalau aku nggak maafin dia. Ya, next. Ya, next. Ini next. Habis. Ya, ada yang terhapus. Ini tentang si Yohanes ya. Bapak Yohanes ini menuliskan berkali-kali, kamu harus mengampuni, kasihilah saudaramu dengan mengampuni dia gitu. Lalu murid-muridnya bilang, guru, engkau udah mengatakan itu 4 kali. Mungkin murid-muridnya bilang ini karena gurunya udah tua, suruh orang mengampuni sampai 4 kali berturut-turut. Kira-kira kenapa? Lalu gurunya jawab, saya tahu sudah 4 kali saya mengatakan itu, tapi apakah kamu sudah betul-betul melakukan? Ini pertanyaannya bagi kita juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mengasihi lebih sungguh. Mari pujikan pujian ini sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita akan mengasihi orang di luar sana yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, menyakiti kita, menyinggung kita. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi Tuhan lebih dulu.